Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin dengan NIM 2025016157 Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Cendrawasih. Pada hari ini, Senin tanggal 10 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 11 SMA Negeri 4 Mimika dengan materi klasifikasi sumber daya alam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Jadi ya, tetap semangat bahwa pembelajaran hari ini tentang geografi ya. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, silakan yang biasa berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Marilah Pak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan doa ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Jadi ini pertama saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu Katolik, yang lain mohon disesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu karena pagi hari ini kami bisa tiba di sekolah hingga selamat. Sekarang kami ingin memulai aktivitas pembelajaran kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau melancarkan seluruh aktivitas pembelajaran kami supaya bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga berakhirnya seluruh proses pembelajaran kami pada pagi hari ini, Tuhan. Semua doa ini kami ungkapkan dengan rasa syukur serta pujian yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berdoa selesai. Ya, Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Tadi sudah pimpin doa. Mudah-mudahan kita sehat selalu, tetap semangat belajar ya. Terus yang kemudian Pak Guru absen dulu ya, sebelum Pak Guru menjelaskan materi di depan. Yang tidak hadir hari ini berapa orang? Yang tidak hadir berapa orang? 6 orang ya. Apakah dia sakit atau masih sehat? Sakit ya? Ada yang sakit ya? Oke. Mudah-mudahan yang 6 orang itu kembali lagi seperti biasa mempelajari di SMA Negeri 6 ini. Mudah-mudahan dia tetap sehat. Mudah-mudahan dia tetap kembali pelajaran seperti biasa ya. Oke. Jadi selesai ini Pak Guru memberikan semangat terhadap kalian yang tadi Pak Guru bilang. Salam geografi dari bumi untuk bumi, lestarikan Indonesiaku. Oke, tepuk tangan, kasih aplaus. Oke, kita sudah salam geografi. Selanjutnya kita ya, speaking ya, konsentrasi ya. Ya. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah-gajah. Kecil-kecil. Semut-semut. Besar-besar. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, jadi itu
biar kalian semangat mempelajari tentang sumber daya alam. Jadi hari ini Pak Guru tanyakan tentang materi minggu yang lalu ya. Mungkin kalian sudah mempelajari tentang flora dan fauna ya. Ya, minggu yang lalu materi tentang flora dan fauna. Mungkin siapa yang bisa? Ketua kelas? Yang lain? Yang siapa yang bisa tentang flora dan fauna? Flora dan fauna. Flora itu seperti apa? Tumbuh-tumbuhan. Fauna? Hewan. Berarti kita mempelajari nah, sebutkan nama-nama tumbuhan yang di sekitar kalian. Pohon, bunga, ya. Apa lagi? Nah, terus fauna ya. Silakan fauna sebutkan contoh-contoh fauna yang berada di sekitar kalian. Semut, apa? Jadi kalau di sekitar kita tidak ada gajah ya, ya. Tidak ada gajah ya. Jadi kalian harus pahami bahwa di daerah sekitar kita ini seperti contohnya di Papua ini ya, di Papua ini kan termasuk wilayah iklim tropis ya. Jadi kalian mungkin sudah mempelajari tentang flora dan fauna ya. Jadi hari ini Pak Guru masuk materi pokok tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ya. Nah, jadi mungkin sebelum masuk materi ini Pak Guru menanyakan kepada kalian bagaimana sih cara pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Mungkin ada yang tahu? Bagaimana sih cara mengelola sumber daya alam di Indonesia sebelum masuk materi inti? Ya. Pengelolaan sumber daya alam. Ya. Coba berdiri dulu. Dengan cara mengelola dengan yang baik ya. Siapa lagi? Ya. Jadi ketika kita mengambil suatu sumber daya alam itu kita tidak mengambilnya tanpa mengembalikannya atau tidak mengelolanya dengan baik agar kiranya sumber daya yang kita ambil itu dapat diperbarui dari tahun ke tahun agar tidak guna atau habis. Ya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Oke, jadi itu kalian sudah jawab tentang cara pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya, jadi perhatikan di situ tujuan pembelajaran. Setelah mengkaji berbagai sumber belajar melalui pendekatan kognitif dengan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia, ya, serta mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan benar, ya. Jadi Pak Guru sudah berikan pertanyaan tadi tentang sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya, pengertian sumber daya alam. Coba perhatikan di sini ya. Coba perhatikan di sini. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai bahan untuk proses produksi yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Nah, Pak Guru menanyakan terhadap siswa, apa sih
pengertian daripada biosfer? Lapisan? Lapisan? Coba satu orang saja. Kulit kulit bumi ya. Yang kedua, atmosfer. Lapisan Nah, lapisan udara ini misalnya contoh tumbuh-tumbuhan ini. Ya, kita harus membutuhkan yang namanya udara. Nah, seperti contohnya ada matahari. Matahari itu kan ya untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan, ya, sinari matahari begitu, ya. Jadi itu ya. Yang ketiga, yang selanjutnya klasifikasi sumber daya alam, ya. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Yang kedua berdasarkan sifatnya, ya. Jadi nanti kita masuk materi di selanjutnya, ya. Yang ketiga berdasarkan potensi kegunaannya. Jadi nanti kalian ada kelompok di sini, ya. Berdasarkan bentuknya, berdasarkan bentukannya, berdasarkan lokasinya, ya. Jadi ada 5 ya. Jadi ada 5. Terus yang selanjutnya sumber daya alam. Nah, tadi ada sumber daya berdasarkan sumbernya, ya. Yang pertama sumber daya alam non hayati, ya. Sumber daya alam abiotik, ya. Nah, mungkin Pak Guru, mungkin anak-anak sekalian, mungkin kalian pernah mempelajari tentang sumber daya alam hayati atau biotik. Dari kan mungkin pernah pelajari apa saja? Tumbuhan? Hewan? Kan di sini sumber daya alam hayati bersumber dari komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup. Apakah kita ini sebagai bukan ya? Ya? Termasuk. Ya, apakah kita manusia ini termasuk makhluk hidup? Yang pertama apa? Contohnya? Yang pertama, kan kita ini termasuk makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan, hewan, organisme, manusia. Oke, ada 4 ya. Ya, itu yang kalian sudah jawab. Yang selanjutnya sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati bersumber dari komponen biotik atau benda mati. Apakah benda mati itu? Emas, tembaga, nikel, berlian. Nah, itulah ya, kalian sudah paham ya. Jadi ada 2 sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang pertama sumber daya alam ya hayati atau biotik. Yang kedua sumber daya alam non hayati atau abiotik, ya. Jadi selanjutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya, ya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, ya. Mungkin yang pertama sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada 2 ya. Ya. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable berasal dari alam dan dapat digunakan berulang-ulang tanpa rasa khawatir akan ketersediaannya, sebab sumber daya alam ini tidak akan habis sebab alam akan terus membarunya. Ya, tetap. Kan sumber daya alam dapat diperbaharui kan kalian sudah ya. Ada 2 ya, sumber daya alam dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, mungkin silakan mungkin berikan contoh salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Air, tanah,
Air tanah, apalagi? Ya? Apa? Matahari? Udara? Oke, itu ya. Itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Jadi itu makanya di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oh, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam tidak diperbarui atau non renewable adalah sumber daya yang berasal dari alam namun jumlahnya terbatas, apalagi sumber daya alam ini digunakan terus-menerus akan habisnya atau punah dan tidak dapat dipulihkan. Ya. Nah, ini yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Ya. Jadi di sini contohnya yang pertama mineral ya. Yang tadi minyak bumi, emas, batu bara, tembaga. Oke, kalian sudah jawab. Selanjutnya kita masuk pada video pembelajaran ya. Kalian memahami, coba kalian nanti memahami video Pak Guru tayangkan bagaimana permasalahannya ya. Mohon perhatian ya. Oke, tolong mengamati ya. Tidak ada suara ya? Tidak ada suara ya? Oke, saya kasih keluar dulu ini ya, biar dengar suara ya. Pasifik, sementara 40% disalurkan ke Indonesia. Oke, mau perhatian ya, dengar ya. Hai, para pencari. Tunggu dulu. Kalian pasti semua tahu dong bagaimana kekayaan alam di Papua. Dengar ya. Freeport hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, bahkan bukan oleh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kekayaannya alam Indonesia. Nah, Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah loh guys. Nah, kekayaan alam tersebut sampai saat ini belum maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Nah, dibalik itu ada sejumlah negara lain yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan dan keuntungan negaranya. Nah, kali ini Fakta Populer akan membahas mengenai negara yang menikmati hasil kekayaan alam Indonesia. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel. Dengar tidak? Atau Pak Guru kasih ulang lagi ya? Pasti semua tahu dong bagaimana kekayaan alam di Papua yang dikelola oleh Freeport hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, bahkan bukan oleh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai betapa kayanya alam Indonesia. Nah, Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah loh guys. Nah,
kekayaan alam tersebut sampai saat ini belum maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Nah, di balik itu ada sejumlah negara yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan dan keuntungan negaranya. Nah, kali ini Fakta Populer akan membahas mengenai negara yang menikmati hasil kekayaan alam Indonesia. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe dan aktifkan notifikasimu untuk mendapatkan. Oke, sudah dengar ya? Apa yang kalian mengamati dan pahami ya di dalam video itu? Tentang apa? Coba berdiri dulu. Seorang. Sumber daya Indonesia dikelola oleh PT Freeport. PT Freeport ya. Yang kedua, apa lagi? Siapa lagi? Silakan. Tentang kekayaan alam ya, PT Freeport Indonesia ya. Jadi yang siapa lagi? Ya. Jadi sudah ya, jangan takut. Ya. Dalam Papua Indonesia Dikelola oleh PT Freeport. Silakan. Ya. Selain dikelola oleh PT Freeport juga ada banyak negara asing atau tidak negara-negara lain yang ingin mendapatkan sumber daya alam dari Indonesia untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Oke. Jadi tadi Pak Guru tayangkan video terkait dengan sumber daya alam ya. Jadi coba lihat di Freeport Indonesia ini mungkin Pak Guru tanya berapa persen nggak orang asing yang dikelola oleh Freeport di Papua, berapa persen? Yang kemarin sudah 15%. Nah, sekarang ini Indonesia sudah 65% ya. Jadi di situ adalah sudah dikelola oleh negara-negara Indonesia, termasuk negara Indonesia sudah banyak sudah banyak yang ambil alih terhadap sumber daya alam yang di Papua ini, termasuk tambang emas di situ ya. Jadi selanjutnya Pak Guru bagikan kelompok ya, bagian kelompok. Jadi Pak Guru sudah print di sini. Ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Coba silakan yang kelompok 1 bikinkan kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 ini ya. Ya di sini saja. Kelompok 2, kelompok 3, 4 ya. Oke. Ini kelompok 1, silakan kasih bulat. Kasih bulat nih ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 ya ini ya. Kelompok 4. Oke, perhatikan materi tentang ya klasifikasi sumber daya alam. Silakan perhatikan. Coba perhatikan, nanti ada yang tulis satu orang. Yang biasa tulis satu orang mana? Ya. Ya. Silakan nama-nama kelompok ditulis ya, ditulis sini ya. Nama kelompok ditulis sini. Terus tulis kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 2. Yang di atas itu kelompok 2 ya, kelompok 1 ini ya. Ini kelompok 2. Ini Jawabnya nanti. langsung saja sudah jawab Pak. Sudah ada. Ya. Ya. Silakan ya. Silakan diskusikan ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, materinya tentang materi pokok ya, klasifikasi sumber daya alam. Kelompok 3, sumber daya alam berdasarkan potensi kegunaannya
ya. Terus kelompok 4. Kelompok 4 sumber daya alam berdasarkan pembentukannya ya. Kelompok 4 ya. Silakan tuliskan nama kelompok ya. Nama kelompok berapa di sini ya. Oke, silakan perhatikan. Silakan diskusikan. Oke, perhatikan ya. Jadi nanti kalau sudah selesai ya, Pak Guru kasih 30 menit ya. Oke. Silakan tentang materinya sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ya, itu kelompok 2 itu. Ya. Itu kelompok 2, silakan diskusi dulu ya. Kalau lewat media atau internet bisa. Lewat media bisa juga, lewat internet ya. Silakan perhatikan ya. Bisa lewat ya, media ya. Internet ya. Silakan ya, diskusikan bisa lewat media kalau ada internet ya. Iya, Pak. Bisa. Silakan perhatikan setiap kelompok masing-masing materi di dalam kelompok itu. Oke, silakan diskusikan ya. Ya, silakan diskusikan dulu. Jadi ada ini mohon diperhatikan setiap kelompok masing-masing jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, silakan ya. Ya. Ya, nanti yang pertama diskusikan dengan kelompokmu apakah klasifikasi yang kalian bahas ada sekitarnya. Jika ada sebutnya ya. Iya, Pak. Ya, terus selanjutnya 4, apa manfaatnya sumber daya alam yang kalian diskusikan. Ya, karena sudah masuk di dalam ini ya. Berarti sudah masuk di dalam ini. Di sumber daya alam berdasarkan potensi kegunaannya sudah ada semua. Ya, tinggal kalian nanti setelah diskusi dan menemukan jawaban, silakan tulis pada media yang akan kalian gunakan atau tulis ya di dalam ini ya. Nah, terus kalian selanjutnya presentasikan ya. Nanti setiap kelompok presentasikan di depan. Jadi ada tanggapan nanti ya. Jadi ada tanggapan di misalnya kelompok 1 yang tanggapan kelompok 2, misalnya kelompok 3 tanggapan di kelompok 4 ya. Silakan
Mohon diperhatikan ya. Silakan menyimak baik-baik. Tolong diskusi ya. Ya. Semua atau kelompok semua aja, Pak? Iya. Nanti kelompok ada 4 kelompok ini kalian maju semua ya. Ya. Bagian jadi kalian masuk semua nanti kelompok ya, misalnya kelompok 1 maju semua. Ya. Ya, maju semua. Jadi yang moderatornya siapa ya? Hah? Nanti yang jadi pembicara di 4 orang. Iya, 4 orang saja yang pembicara ya. Ya, 4 orang saja yang pembicara ya. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke, silakan diskusi dulu. Iya. Maju semuanya nanti ya. Jadi yang moderator, yang penjelasan 4 orang ya. Tolong diperhatikan dan mengamati ya. Ya, setiap kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Silakan yang mau ya bisa pakai HP ya lewat internet ya. Pilih salah satu kelompok di situ, misalnya kelompok pertama judulnya apa ya. Bisa lewat HP judulnya, misalnya tulis judulnya seperti apa. Nanti kan buatkan ada pertanyaan ya, setiap kelompok tanggapi ya. Silakan perhatikan berapa kelompok itu, ada 4 ya. Nah, silakan yang kelompok misalnya kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 nanti tanggapi ya. Buatkan pertanyaan. Ya. Ya.
Bisa. Coba perhatikan, baca baik-baik dulu. Kelompok 4 ya ini ya. Kelompok 3 ini ya. Berdasarkan potensi tunai. Kelompok 2 silakan bisa lihat di internet juga ya, biar lengkap. Sudah? Oke, sudah ya. Dari kelompok 3? Sudah? Belum ya? Kelompok 2 sudah ya? Belum ya? Oke. Kelompok 1 sudah ya? Silakan memperdalam lagi materinya. Apakah sudah selesai?
Oke, kalau yang sudah selesai, kelompok 4 sudah ya. Oke, tunggu. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2? Kelompok 2? Oke, tunggu kelompok 2 ya. Tunggu kelompok 2 ya. Kelompok 3 sudah ya? Sudah? Yang mana? Presentasi bawah ini nggak apa-apa kan sama hasil ujian kita terus gitu. Ya, bisa. Silakan, kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4 sudah. 3 sudah ya. 2 sudah. 1 sudah ya.
Ada, nanti ada tanggapi ya, ada pertanyaan ya. Kelompok 1 yang menanggapi kelompok 2, kelompok 3 menanggapi kelompok 4. Jadi nanti selanjutnya misalnya kelompok 2 ya yang presentasikan yang menanggapi kelompok 3 ya. Ya, jadi begitu ya. Oke, diperhatikan ya dulu ya. Tolong dibaca dulu yang kalian sudah kerjakan. Tolong mengamati ya. Kelompok 4 sudah siap ya? Sudah siap ya? Sudah ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 Oke, sudah ya, kelompok 1 sudah ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan maju ya. Silakan maju di depan. Kelompok 1 yang moderatornya siapa? 5 orang ya. Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang moderator siapa? Ya. Pakai ini dulu. Jepit saja. Jepit. Tolong dijepit, teman. Sudah bisa. Yang perempuan bukan laki-laki. Sudah ya? Oke, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan di Indonesia berdasarkan sumbernya yang akan dibacakan oleh Mario. Silakan suaranya ke Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sumbernya. Berdasarkan alasannya, sumber daya alam atau disebut SDA dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu sumber daya alam hayati biotik dan sumber daya alam non hayati biotik. Berikutnya penjelasan. 1. Sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari atau berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya. Untuk contohnya ada 2, yakni tumbuhan dan hewan. Untuk tumbuhan, untuk hasil pertanian itu seperti padi dan juga jagung, dari perkebunan seperti kelapa sawit dan juga karet, dan kehutanan seperti kayu jati atau meranti. Dan untuk hewan, dari hasil peternakan itu seperti daging, susu dari sapi, kambing, dan kalau dari perikanan itu ada ikan udang dan juga rumput laut. 2. Sumber daya
alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau unsur-unsur fisik dan kimia di lingkungan alam. Contoh yang pertama, air untuk minum, irigasi, pembangkit listrik, dan transportasi. Kedua, udara untuk bernafas dan sumber energi angin. Ketiga, tanah untuk pertanian, pembangunan, dan habitat makhluk hidup. Keempat, bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, biji besi, dan mineral lainnya. Kelima, sinar matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Demikianlah presentasi dari kami. Bila ada yang mau bertanya, Oke, silakan ya yang menanggapi yang presentasi kelompok 1 ya. Kelompok 2. Silakan menanggapi materi kelompok 1. Dari kelompok 1. Ya, silakan. Baik, izin perkenalan, saya dari kelompok 2, nama saya Junior, ingin bertanya kepada kelompok 1 terkait kalian punya materi terkait sumber daya alam berdasarkan apa? Sumbernya. Nah, saya ingin bertanya, cara menjaga kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri bagaimana? Kalau boleh tahu. Ya. Oke, silakan. Siapa yang jawab? Silakan. Cara menjaga. Cara menjaga. Menurut kami cara menjaganya itu dengan cara mengelolanya, mengelola mulai dari tumbuhan, misalnya kita harus rawat, dan kalau untuk tumbuhan ya gitu sama ya, pokoknya kita harus kelola dengan baik lah, dirawat gitu. Silakan yang kelompok yang lain yang menambah jawaban daripada kelompok 1. Mungkin ada kelompok 2 menambah. Mungkin tadi jawabannya untuk memuaskan, tapi selain itu juga Ya. mungkin ada kita bisa mungkin melakukan regulasi atau penanaman ulang hutan begitu agar kiranya ekosistem hutan itu bisa lebih terjaga dan terkelola dengan baik. Mungkin itu termasuk. Oke. Jadi itu kelompok 1. Mungkin ada yang lain lagi yang satu pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 1, mungkin ada? Ya? Ada? Tidak ya? Tidak ada ya? Mungkin ada kelompok 3, kelompok 4? Oke, silakan. Suaranya. Kenapa minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Minyak bumi dapat apa tadi katanya? Yang tidak dapat diperbarui. Kenapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Karena minyak bumi itu termasuk dalam sumber daya non hayati atau yang tidak dapat habis-habis. Yang tidak dapat habis. Yang tidak dapat habis kan? Nggak tahu. Mungkin itu. Bagaimana menanggapi kelompok 3? Sudah paham atau belum? Coba diulang. Baca ulang. Minyak bumi tidak termasuk minyak bumi tidak ada karena minyak bumi tidak termasuk dalam sumber daya alam hayati atau biotik. Mana?
Sudah puas? Oke. Jadi kelompok 1 menyimpulkan hasil diskusi kalian. Satu orang menyimpulkan. Silakan satu orang ya, hasil kelompok 1. Silakan menyimpulkan ya. Silakan simpulkan ya kenapa berdasarkan Oh. Aduh, saya sedikit lagi. Kamu itu sudah. Oh, kita ambil kesimpulannya itu dari sumber asalnya, sumber daya alam SDA dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya hayati dan sumber daya biotik. Sumber daya non hayati, non biotik. kalian lagi aja apa ya? Gue tanya kesimpulan. Kesimpulannya gimana anjing? Sudah ya? Kesimpulannya cuma Jadi dari keseluruhan presentasi ini kami mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 2, yakni biotik dan abiotik. Biotik itu hidup, misalnya seperti tumbuhan dan juga hewan. Dan sudah tadi tertera bahwa contoh-contoh yang sudah kami berikan juga. Kalau untuk abiotik juga pun sama seperti itu. Mungkin sekian. Oke, kasih aplaus dulu ya. Oke, silakan duduk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan. Oke, silakan. Kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pada kesempatan Nah, kali ini perhatikan. kami dari kelompok 2 dengan saya bernama Safira dan di sebelah saya bernama Dengan saya juga Gatsuli Abdina Somar. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang akan dibacakan oleh anggota-anggota saya. Oke, jadi berdasarkan LKPD yang sudah diberikan, kami mendapatkan materi terkait sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya kami dituntun untuk mendiskusikan bersama dengan anggota-anggota saya, yaitu kelompoknya saya sendiri, terkait apakah klasifikasi yang kalian bahas ada di sekitar Anda, jika ada sebutkan. Nah, klasifikasi yang dibilang ini adalah sumber daya alam tersebut berdasarkan sifatnya. Nah, yang kita bahas ini terkait sifatnya. Jadi ada pasti di sekitarnya kita. Seperti apa? Seperti apa? Coba sebutkan yang tidak dapat diperbarui, yang dapat diperbarui serta yang tidak habis. Dan untuk yang pertama yang tidak dapat diperbarui, Contohnya seperti makhluk hidup, air dan tanah. Yang tidak dapat diperbarui seperti mineral logam, mineral non logam dan bahan fosil. Dan yang tidak habis sinar matahari, udara, angin serta energi pasang surut air laut. dan yang untuk keempat kita ditanya apakah manfaat sumber daya alam yang kalian diskusikan. Manfaatnya SDA sebagai sumber energi terbarukan, penyedia pangan dan air bersih, serta pendukung kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ada tiga. Ada mana? Yang mana?
Dan ada juga manfaat SDA yang tidak dapat diperbarui, yaitu sebagai sumber energi, bahan baku, industri, dan pendapatan negara. Dan yang terakhir, manfaat SDA yang tidak habis, yaitu sebagai penyedia kebutuhan primer dan energi seperti makanan dan oksigen serta bahan bakar untuk pembangkit listrik dan aktivitas lainnya. Nah, setelah itu ada pertanyaan, yaitu bagaimanakah upaya menjaga kelestariannya. Nah, yang dibicarakan ini cara menjaga kelestarian terkait sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu ada 3, yaitu yang pertama dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan juga yang tidak habis. Nah, cara menjaganya itu adalah salah satunya yaitu dengan cara melakukan penanaman ulang atau reboisasi, yaitu penanaman terhadap tumbuh-tumbuhan yang kita ambil sumber daya alamnya dan kita tanam kembali ke tempat tersebut agar kiranya bisa tumbuh kembali dan bisa dipanen atau tidak dikelola dengan baik gitu. Ada yang ingin bertanya mengenai sumber daya alam? Oke, tadi dari kelompok 2 memaparkan kelompoknya. Mungkin ada kelompok 3 yang mau bertanya. Kelompok 1 ada yang mau bertanya di kelompok atau yang menanggapi di kelompok 2 ya. Atau kelompok 3? Silakan. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda mengelola sumber daya alam agar dapat digunakan secara berkelanjutan? Bagaimana Cara Anda mengelola sumber daya alam agar dapat digunakan secara berkelanjutan? mana Anda Oke, silakan kelompok 2. apa sih bertanya? Silakan kelompok 2. Bagaimana Cara Anda mengelola sumber daya alam agar bisa agar bisa lanjutan. Fani, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Coba ulang. Bagaimana cara Anda mengelola sumber daya alam agar dapat digunakan secara berkelanjutan? Jadi ini yang dimaksudkan ini kita semua mengelola sumber daya alam agar dapat dipakai secara berkelanjutan. Jadi menurut kami cara untuk mengelola sumber daya alam agar dapat dipakai secara berkelanjutan. Yang tadi saya bilang melakukan reboisasi atau penanaman ulang, serta kita harus menghemat pemakaian kita terhadap sumber daya alam yang mungkin tidak dapat diperbarui atau membutuhkan proses yang sangat lama, bahkan berjuta-juta tahun untuk dapat dibentuk kembali. Sehingga pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut harus diperhatikan dan juga harus dihemat agar bisa dipakai secara berkelanjutan. Itu untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau bisa dibilang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan yang dapat diperbarui itu seperti yang tadi, reboisasi atau penanaman ulang terhadap hutan atau tanaman-tanaman lainnya. Sekian. Oke, sudah. Silakan kelompok yang lain. Apakah kelompok yang lain ingin bertanya? Tidak ada ya? Tidak ada? Kelompok 1? Kelompok Ya, 1. silakan. Apakah manfaat SDA? Apa manfaat SDA. sumber daya alam? Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini ada 3.
dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tidak habis. Yang dibicarakan ini apakah yang diperbarui, yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui, atau yang tidak habis? Itu yang mana? Semuanya? Tiga-tiga? Oke, sip. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui sebagai sumber energi terbarukan, penyediaan pangan dan air bersih, serta pendukung kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dan manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sebagai sumber energi, bahan baku industri, dan pendapatan negara. Dan yang terakhir, manfaat sumber daya alam yang tidak habis yaitu sebagai penyedia kebutuhan primer, energi seperti makanan dan oksigen, serta bahan bakar untuk pembangkit listrik dan aktivitas lainnya. Gimana kelompok 1? Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kami? Ya. Oke, silakan kelompok 2 menyimpulkan hasil diskusinya ya. Jadi kesimpulan kami terkait apa yang kami diskusikan terkait sumber daya alam berdasarkan sifatnya, kami menyimpulkan bahwa ternyata sumber daya alam itu bukan cuman kita lihat berdasarkan tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, tapi juga ada banyak sekali sumber daya alam yang dapat kita ketahui, seperti contohnya benda-benda yang tidak dapat diperbarui, seperti contohnya bahan bakar fosil, mineral logam maupun non logam, seperti contohnya juga minyak bumi, dan juga kita dapat mengetahui cara untuk menjaga kelestarian terhadap sumber daya alam tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu ada 3. Yang seperti tadi saya bilang, dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tidak habis. Gitu. Sekian. Oke, kasih aplaus ya. So. Luar biasa. Luar biasa ya. Tutup ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan secara baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3, silakan kelompok 2 ya. Kelompok 3 ya, yang presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih kesempatannya Pak Guru atas kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sumber daya alam berdasarkan potensi dan kegunaannya. Pertama, diskusikan dengan kelompokmu apakah klasifikasi yang kalian bahas ada di sekitarmu. Jika ada, sebutkan. Berdasarkan potensi kegunaan, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, berfokus pada fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh darinya. Secara umum, klasifikasi ini mencakup sumber daya alam, penghasil energi. Sumber daya ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau sumber energi tenaga untuk berbagai aktivitas manusia, industri, dan transportasi. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam penghasil bahan baku. Sumber daya ini digunakan sebagai bahan mentah untuk bahan dasar untuk diolah menjadi produk lain yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya kayu, karet, kapas, biji besi, bauksit, dan tembaga.
Tiga, sumber daya alam. Sumber daya alam untuk keindahan dan rekreasi atau estetika. Sumber daya alam ini dimanfaatkan karena nilai keindahan alamnya dan potensinya sebagai tempat wisata atau rekreasi untuk tujuan hiburan dan kesehatan mental. Contohnya, pantai dan laut, pegunungan dan air terjun, flora dan fauna. 4. Sumber daya alam untuk lingkungan dan habitat. Sumber daya ini berfungsi penting dan menjaga keseimbangan ekosistem, kualitas lingkungan, dan sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup. Contohnya hutan, tanah, dan air. Bagaimana upaya menjaga kelestariannya? Upaya menjaga kelestariannya yaitu meliputi tindakan sederhana seperti hemat energi dan air, mengelola sampah dengan memilah dan mendaur ulang, serta mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Ya, baik, sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, ada Oke, pertanyaan? silakan yang kelompok yang lain. Dari kelompok 4 ya. Jelaskan potensi penggunaan sumber daya alam air, serta berikan contoh dan jelaskan bagaimana cara mengelola. Mau diulangi? Ulangi aja, ulangi. Jelaskan potensi kegunaan sumber daya alam air. Potensi kegunaan sumber daya alam air. Kalau kelompok 3 yang tidak pahami pertanyaan, silakan yang kelompok yang lain silakan menjawab ya, membantu kelompok. Silakan. Dan jelaskan bagaimana cara Jelaskan potensi kegunaan sumber daya air dan jelaskan dan berikan contohnya. Air. Misalnya nih, jelaskan potensi penggunaan sumber daya air. Penggunaan sumber daya air bisa menjadi salah satu. Itu dicontoh. Tidak dari bagian Silakan yang kelompok yang lain mungkin ada membantu jawabannya. Silakan. Silakan kelompok yang lain membantu jawabannya. Mohon izin perkenalan, saya dari kelompok 2. Nama panjang Gasfries William Hendra Samar. Ini bertanya kepada kelompok 3. Tadi kalian punya materi terkait sumber daya kelompok 3. Kelompok 3 terkait materinya kalian sumber daya alam. Berdasarkan potensi dan kegunaan potensi kegunaannya. Kalau betul tadi kalian sebutkan potensi dan kegunaannya apa saja potensinya? Sebutkan saja satu. Potensinya minyak bumi. Ya. Minyak bumi. Nah, kalau boleh tahu, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian ya, cara kalian untuk menjaga kelangsungan dari sumber daya alam tersebut? Dari minyak bumi. Sumber daya, ya, minyak bumi tersebut, sumber daya alam minyak bumi tersebut. Jadi itu termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan itu bisa dibilang bahwa membutuhkan banyak sekali waktu, bahkan jutaan tahun untuk
kembali lagi dulu, kami kan dari fosil hewan. Ya, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk bisa mengelolanya dengan baik. Sekian. Itu cara apa? Mengelolanya. Mengelolanya. Ya. Cara mengelolanya itu seperti mengurangi penggunaan yang berlebihan, yang penggunaan-penggunaan yang tidak perlu itu dihilangkan saja. Aduh, dikurangi maksudnya terus. Ya, silakan. Terus apa? Dikurangi terus. Oke, Dan siap. mencari alternatif lain selain dari minyak bumi. Misal seperti mobil listrik kan sekarang sudah ada, jadi kalau itu kan sudah wajib, jadi nggak bisa. Oke, sudah. Bagaimana kelompok 2? Saya pos. Pertanyaan maksudnya dari jawaban dari Boleh terapos mata. Oke, kelompok 3 menyimpulkan hasil diskusinya. Silakan menyimpulkan hasil diskusinya. Banyak sekali. Di mana? Sini. Enggak ada screenshot. Nih. Foto. Terus. Silakan. Silakan menyimpulkan. Berdasarkan potensi kegunaan sumber daya alam diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Jadi itu adalah kesimpulannya. Oke, silakan moderator. Tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika tidak paham materi yang kami jelaskan. Terima kasih. Oke, bisa plus ya. Oke, selanjutnya terakhir ya, kelompok 4. Silakan. Silakan cepat ya, kelompok 4. Terakhir ya. Ya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber daya alam berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, proses pembentukan terbagi menjadi 3, yaitu akan dijelaskan oleh Barak. Proses pembentukan terbagi menjadi 3, yaitu siklus alami seperti siklus air, evaporasi, kondensasi, presipitasi yang memastikan air terus tersedia. Kedua, proses biologis seperti perkembangbiakan hewan dan pertumbuhan tanaman melalui reproduksi dan regenerasi. 3, aliran energi seperti sinar matahari yang terus bersinar dan angin yang terus berhembus akibat perbedaan tekanan atmosfer, contohnya air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, sinar matahari, dan angin. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources. Kategori ini mencakup sumber daya alam yang terbentuk melalui proses geologis yang sangat lambat, membutuhkan waktu
ribuan hingga jutaan tahun. Ketika habis digunakan, mereka tidak dapat tergantikan dalam skala waktu kehidupan manusia. Proses pembentukannya ada dua, yaitu proses geologis lambat seperti pembentukan minyak bumi dan batu bara dari sisa-sisa organik yang terkubur di bawah tekanan dan panas tinggi selama jutaan tahun. Yang kedua, proses mineralisasi, pembentukan endapan mineral logam dan non-logam di kerak bumi. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, emas, tembaga, dan mineral lainnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Perhatikan kelompok Sumber daya ini terbentuk 1, 2, kembali 3. atau pilih secara alami dalam periode waktu yang relatif cepat, baik melalui siklus alamiah, seperti siklus air maupun melalui reproduksi makhluk hidup. Proses pembentukannya tidak memerlukan waktu ribuan atau jutaan tahun. Contohnya air terbentuk melalui proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi dalam siklus air. Yang kedua ada tanah, terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik dalam proses yang terus berlangsung. Yang ketiga, tumbuhan dan hewan terbentuk melalui proses biologis seperti pertumbuhan dan reproduksi. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya ini terbentuk melalui proses geologis yang sangat lambat, memakan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Jumlahnya di alam cenderung tetap dan terbatas sehingga tidak dapat diperbaharui dalam skala waktu manusia. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam, terbentuk dari sisa-sisa organisme mati yang terkubur selama jutaan tahun di bawah tekanan dan panas tinggi. Ada mineral dan logam terbentuk melalui proses geologis seperti pendinginan magma, pengendapan, dan metamorfosis batuan di dalam kerak bumi yang berlangsung sangat lambat. Baik, kami akan buka sesi pertanyaan. Oke, silakan yang kelompok langsung angkat tangan ya. Yang kelompok 1, 2, 3 ya. Atau kelompok 3 ada? Kelompok 2? Oke, silakan. Izin perkenalan, rekan-rekan, nama saya Gat Presiden Somar dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Tadi dibilang bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu terbentuk dari sisa organisme purba. Nah, kalau boleh tahu organisme apa saja contoh organisme tersebut yang dimaksudkan? Mungkin coba salah satu. Ya. Organisme yang membuatnya bumi itu yang buat seperti alam. Organisme, sisa-sisa organisme. Iya. Yang terbentuk. Ini. Itu seperti apa? Sisa-sisa organisme. Itu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Itu sesudah sisa-sisanya. Oke, silakan kelompok 4. Silakan dijawab langsung. Oke, silakan ya. Satu pertanyaan saja ya. Iya, Pak. Apa nih lagi? Sisa-sisa organisme yaitu seperti bangkai hewan. Bangkai hewan dari ratusan tahun ya, dari juta tahun.
bisa menjadi minyak bumi. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana kelompok dua? Mungkin jawabannya. Mungkin ke kelompok 2 tahu atau tidak? Berampas atau Mungkin ini apakah kayak contohnya tulang-tulang hewan dari hasil sisa-sisa mereka yang sudah hidup dari jutaan tahun yang lalu. zaman purba. Dari zaman purba kayak contohnya dinosaurus ya. Iya, dinosaurus. Dinosaurus, ikan purba gitu. Iya. Ikan purba. Iya. Atau Yang ada cuma manusia purba. Nah, kayak begitu. Ada lagi. Oke, mungkin itu saja. Silakan menyimpulkan. Kesimpulan dari sumber daya alam berdasarkan proses pembentukannya yaitu terbagi menjadi dua, dapat diperbaharui seperti air, tanah, hutan, ikan, energi surya, dan energi angin. Yang kedua tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan tembaga. Pengelolaan bijak dan bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang. Oke, silakan akhiri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, silakan duduk ya. Oke, itu hasil diskusi kalian dari kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi, Pak Guru, kita latih konsentrasi dulu ya. Ya. Kita latih konsentrasi dulu ya. Oke. Coba perhatian. Oke, kita latih konsentrasi dulu. Gajah. Semut. Gajah-gajah. Semut-semut. Oke, luar biasa. Aplaus. Oke, selesai ini kita menutup ya daripada materi pembelajaran hari ini tentang klasifikasi sumber daya alam ya. Jadi mungkin ada kalian yang mau menyimpulkan tentang poin-poin materi tentang klasifikasi sumber daya alam, yang bisa menyimpulkan poin-poin tentang materi klasifikasi sumber daya alam ya. Silakan, siapa yang bisa? Iya, berdiri. Jadi berdasarkan tadi yang apa Pak Guru terangkan berdasarkan PPT dan juga mungkin hasil dari presentasi teman-teman terkait mereka punya materi untuk satu, ada yang sumber daya alamnya berdasarkan sifat, berdasarkan sumbernya juga, berdasarkan potensi kegunaan serta berdasarkan pembentukannya. Dan di masing-masing presentasi mereka, poin-poin yang paling utama yang menurut saya paling penting itu ada contohnya seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui serta tidak habis. Itu juga dibicarakan oleh hampir keseluruhan kelompok. Contohnya seperti minyak bumi yang membutuhkan jutaan tahun untuk dapat diperbarui kembali karena terbentuk dari sisa-sisa organisme purba yang sudah hidup sekitar jutaan tahun yang lalu. Serta juga caranya kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Sekian. Oke, terima kasih. Tadi sudah menyimpulkan materi tentang klasifikasi sumber daya alam. Ya. Jadi selesai ini mungkin ada siswa yang mau ingin berdoa ya, berdoa penutup ya. Berdoa penutup siapa yang bisa doa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini, teman-teman silakan berdiri. Saya akan berdoa sesuai agama saya, yaitu Kristen Protestan. Yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas penjagaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini ya Tuhan. Di saat ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Semoga pelajaran yang diberikan sebentar itu
kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa selesai. Berterima kasih kepada Pak Guru. Silakan duduk kembali. Oke, itu yang kalian ya menyimpulkan dan doa terakhir. Jadi mungkin itu saja materi pembelajaran hari ini tentang klasifikasi sumber daya alam. Jadi kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu.